Ternyata berhubungan seks itu termasuk salah satu cara yang paling menyenangkan untuk menyehatkan vagina kita. Oh, Jadi beruntunglah bagi yang sudah punya pasangan halal ya. Nah, ini bisa dilakukan daripada Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih kita lanjutkan Sonora Siang, Women and Parenting bersama Karin Kandira. Kita ngomongin soal perempuan, gimana pentingnya merawat kesehatan vagina, fakta-fakta penting seputar MISV yang harus kita ketahui, dan nanti kita juga akan cari tahu nih gimana caranya merawat vagina atau MISV yang benar. Tapi tadi kita terpotong di fakta penting terakhir yang bikin saya kepo sebenarnya ya. Cuman kayaknya sahabat Sonora juga harus merasakan kekepoan saya. Kan harus di break dulu. Iya, Emang yang terakhir ini yang bikin kepo tadi ini apa sih, Iya, Kak Mei? yang pertama, bentuk vagina perempuan itu unik, gak ada yang sama, Gak ada ya? Gak ada yang sama ya. Tetapi fungsinya tetap sama, kan? Tetap berfungsi dengan baik, walaupun bentuknya berbeda-beda. Dan yang kedua, ternyata berhubungan seks itu termasuk salah satu cara yang paling menyenangkan untuk menyehatkan vagina kita. Oh, Jadi beruntunglah bagi yang sudah punya pasangan halal ya. Nah, ini bisa dilakukan daripada pakai produk-produk pembersih kewanitaan yang tidak jelas kadar pH-nya, ya kan, dan higienitasnya. Yang lebih bagus rutin sering-sering melakukan hubungan seks dengan pasangan yang halal gitu ya. Kenapa? Karena setiap kali kita berhubungan seks dengan pasangan, peredaran darah ke daerah vagina kita lebih deras, lebih lancar. Nah, kita kan semua tahu ya, sel tubuh kita ini makannya dari peredaran darah tadi gitu. Nah, jadi setiap kali kita berhubungan intim dengan pasangan, vagina kita itu seperti dapat makan besar gitu ya. Ibaratnya perbaikan gizi. Nah, seger lagi ya. Seger lagi gitu. Jadi itu fakta yang menarik ya. Jadi artinya yang selama ini mungkin males-malesan ya berhubungan intim dengan pasangan, apalagi yang menjelang menopause, karena memang sebenarnya ketika kita menjelang menopause, di satu sisi setiap kali berhubungan intim ada kekhawatiran terasa nyeri, karena kan pelumasnya sudah berkurang, ya kan. Padahal sebenarnya kalau kita tetap melakukan dengan rutin, justru bisa lebih menjaga kesehatan vagina kita gitu. Ketika kita berhubungan intim dengan pasangan, peredaran darah ke vagina kita lebih deras, lebih lancar, dan itu akan membuat vagina kita lebih lama awet muda gitu. Jadi yang perlu dijaga awet muda juga bukan cuma kulit wajah gitu. Jangan nanti lebih tua vaginanya daripada wajahnya. Jadi ada berhubungan intim dengan pasangan yang sudah menikah ini, sahabat Sonora, bisa menjadikan anti-aging. Yes, betul. Jadi anti penuaan dini ya. Anti penuaan dini. Jadi kan gak lucu ya kalau wajah kita itu awet, kencang, tetapi yang di bawah sudah berkerut, sudah kendur, ya kan, kering, ya kan. Nah, jadi harus dijaga, sama-sama dijaga gitu. Cara merawatnya juga sebenarnya nggak ribet-ribet amat kok ya. Yang penting kita selalu menjaga vagina kita tetap dalam keadaan bersih dan kering. Nah, makanya sebenarnya dianjurkan setiap wanita, apalagi yang bekerja, yang seharian di luar rumah, itu tetap harus membawa cadangan pakaian dalam tasnya, ya kan? Kalaupun misalnya vagina kita itu kita merasa perlu dibersihkan, kayaknya nggak puas deh kalau cuma air aja, ya kan? Nah, barangkali yang lebih aman sabun bayi kayaknya ya, karena pH sabun bayi itu memang diperuntukkan untuk kulit yang sangat halus, yang lembut ya. Kulit bayi dengan kulit kita kan beda ya. Jadi tentu sabunnya juga disesuaikan dan tidak banyak busanya biasanya. Ya kan, ada kan kita kadang-kadang tuh kalau nggak banyak busa nggak puas gitu ya, rasanya nggak bersih. Nah, padahal kalau dia banyak busa justru membuat kulit menjadi lebih cepat kering. Nah, daripada sabun yang biasanya, kalau sabun yang lembut itu busanya sedikit. Ya, seperti sabun baby ya, sabun bayi itu biasanya busanya sedikit, tidak seperti busa sabun orang dewasa ya, dan tidak terlalu wangi biasanya.
Wanginya kan natural aja gitu ya, tidak pakai parfum. Jadi membersihkan vagina ini boleh dengan tisu yang bersih, tisu toilet yang bersih ya. Boleh juga menggunakan kain handuk yang bersih. Cuma masalahnya kalau kita bawa kain handuk dalam tas, setelah kita pakai, kita lipat lagi masuk dalam tas kan malah jadi lembab. Kalau sudah lembab malah jadi tempat tumbuhnya jamur. Jadi kalau saya sih lebih menganjurkan pakai tisu toilet yang kering, yang bersih. Oke, ini tisu toilet yang kita bawa sendiri apa tisu toilet yang ada di toilet Sebaiknya umum yang misalnya? kita bawa sendiri sih bagusnya ya, karena gini, yang ada itu kan dia berjam-jam di dalam toilet ya. Kita kan tahu toilet itu kan penuh dengan kuman ya di mana-mana ya. Jadi kayaknya lebih higienis kalau kita bawa sendiri tisunya. Kemudian untuk menjaga flora vagina ya, atau bakteri baik dalam kuman baik dalam vagina ya, kita itu tadi saya ulang lagi, tidak perlu menggunakan sabun-sabun pembersih kewanitaan secara rutin ya. Dan cara membersihkannya itu juga dari depan ke belakang, jangan dari arah anus ke vagina, itu nanti malah membawa kuman ke dalamnya ya kan. Kemudian pada saat menstruasi, nah ini penting banget nih. Pada saat menstruasi, mengganti pembalut itu tidak 2 kali sehari, artinya bukan ketika mandi pagi, mandi sore gitu. Sekali 4 jam kalau bisa ya. Tidak menunggu sampai pembalutnya penuh ya, atau tidak menunggu sampai kita merasa gatal atau merasa tidak nyaman baru diganti. Sebaiknya 4 jam sekali kita sudah bisa ganti itu pembalut kan? Makanya dianjurkan membawa jumlah pembalut yang cukup banyak. Kalau bisa malahan setiap kali kita buang air kecil, kalau kita sudah pakai pembalut ya pembalutnya sekalian diganti. Nah kalau dia orangnya beseran, setengah jam sekali ke kamar mandi gimana? Susah, repot ya. juga. Tapi ya memang begitu sih. Lebih bagus repot sekarang daripada nanti repotnya setelah tua ya kan. Karena tidak menjaga. Betul. Ya. Ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp ini, Kak Mei. Mengapa Miss P saya sering gatal dan keputihan saat menjelang dan sesudah menstruasi? Apakah perlu menggunakan produk-produk pembersih kewanitaan yang tadi kita sebut ya? Oh iya mungkin seperti itu. Ya, jadi begini, tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwa tidak semua gatal itu disebabkan oleh infeksi. Bisa karena alergi, bisa karena iritasi, bisa juga karena perubahan hormon, ya kan? Biasanya pada wanita menjelang menopause, perimenopause ya, di usia 40 tahun ke atas ya kan, itu sering mengalami gatal pada daerah bibir kemaluannya karena hormon estrogennya sudah menurun. Nah, jadi menimbulkan rasa gatal di area bibir kemaluannya. Tapi ini bukan berarti ini pasti infeksi, tidak ya kan. Nah, kalau misalnya tadi kasusnya menjelang haid ya, menjelang haid itu kan memang terjadi perubahan hormon ya Mbak Rin. Salah satunya pengaruhnya perubahan hormon, dan pasti mengalami keputihan ya kan. Nah, cuma kita harus tandain dulu nih keputihannya normal atau tidak. Kalau keputihan yang normal tidak berbau, artinya baunya sih bau tapi baunya khas ya, tidak menyengat, tidak berbau busuk ya kan, tidak menyengat, tidak berubah warna ya kan, tidak menjadi kuning, hijau, coklat ya kan, atau kemerah-merahan ya kan. Nah, kalau ini tidak ada, berarti keputihan kita itu termasuk keputihan yang normal. Nah, apalagi tadi kan dikatakannya menjelang haid atau menjelang sesudah menjelang kering ya, haid atau baru selesai haid gitu ya. Kalau saya menduga ini karena perubahan hormon sih, karena gatalnya tidak berlanjut. Artinya begini, selama haid gatalnya berhenti, setelah selesai haid gatalnya mungkin hanya beberapa hari, setelah itu berhenti, nanti menjelang haid baru gatal lagi. Nah ini kan berarti gatalnya tidak berlanjut. Tanda-tanda infeksi itu biasanya gatalnya berlanjut dari. Jadi selesai haid pun sampai haid berikutnya gatal terus. Nah apalagi keputihannya juga terus, malah bertambah banyak, baunya semakin menyengat. Nah ini adalah tanda-tanda infeksi. Oke, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan pembersih kewanitaan secara berlebihan ya, cukup dengan
lebih rutin, lebih sering membersihkan vaginanya, terutama pada saat haid ya, lebih sering mengganti pembalut dan pilih pembalut yang sehat. Kadang-kadang kan banyak nih pembalut yang mengandung pemutih, bleaching ya. Pada saat dia memproduksi pembalut, dia melakukan proses pemutihan, bleaching ya kan. Dan ada zat namanya biodin ya, yang itu berbahaya sekali ya, dan banyak yang mengalami alergi karena itu. Dan kalau ini terus dipakai bertahun-tahun pembalut yang sama, itu bisa memicu terjadinya kanker leher rahim. Oke, kita break dulu ya kami ya. Oke. Kita masih akan lanjutkan sesaat lagi.